Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Rocky Marbun. Ini merupakan channel pendidikan yang sekaligus di tahun 2023 ini juga memulai program pengabdian terhadap masyarakat. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di eh, penjelasan yang lalu, bahwa hari ini saya akan menjelaskan tentang metode pendekatan dan data yang saya pergunakan dalam melakukan penelitian-penelitian dalam bentuk artikel jurnal nasional maupun internasional. Eh, Sebagaimana yang pernah saya sampaikan ya sebelumnya, bahwa eh, saya menggunakan beberapa pendekatan ya dalam melakukan penelitian, tapi saya juga ingin mengatakan bahwa saya tidak keluar dari jalur ilmu hukum yang kental dengan nuansa yuridis normatif. Artinya saya tetap berbasis pada ilmu hukum, khususnya hukum pidana, lebih khusus lagi hukum acara pidana. Namun saya menggunakan bantuan dari eh, bidang ilmu hukum lain yang dipengaruhi oleh pandangan dari Paul Scotten, bahwa eh, semua bidang hukum ya, dalam ilmu hukum itu memiliki interkoneksi dari masing-masing bidang hukum. Ada garis merahnya ya yang menyebabkan mereka mereka tuh artinya ilmu-ilmu hukum ini, bidang-bidang dalam ilmu hukum itu saling berhubungan. Saya tidak akan secara ilmiah menggunakan bahasa-bahasa ilmiah ya, karena video ini ditujukan untuk masyarakat umum. Sehingga dalam penjelasan mengenai metode interdisipliner ini, yang basis dasarnya adalah hukum pidana, kemudian masuk kepada lebih terperinci yaitu hukum acaranya, acara pidana. Hukum acara pidana itu secara sederhana salah satu bidang dari ilmu hukum yang membahas tata cara, prosedur, cara bagaimana bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Ya, jadi dalam ilmu hukum itu ada dua dua ini ya dua cabang dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi hukum itu sendiri, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Nah, hukum pidana formil dikenal juga dengan istilah hukum acara pidana. Secara sederhana, hukum acara pidana itu fokus kepada cara bagaimana. Ya, jadi kalau dalam beberapa buku ajar dijelaskan para ahli hukum menggunakan istilah cara bagaimana. Cara bagaimana itu artinya penegak hukum ketika ingin menghukum seseorang itu ada tata caranya. Ya. Tata caranya itu diatur dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk pemberian wewenang, hak dan kewajiban. Nah, hukum pidana nggak punya konsep untuk membahas konsep wewenang. Konsep wewenang itu hanya ada di eh, hukum administrasi negara. Ya, itu sebabnya saya menggunakan cabang dari ilmu hukum yaitu hukum administrasi negara untuk membahas wewenang tadi itu, ya, membahas wewenang dan kewenangan. Dalam hukum administrasi negara itu ada tiga konsep, yaitu konsep kekuasaan, konsep kewenangan, dan konsep wewenang. Nah, kewenangan itu sendiri nanti dibagi menjadi dua, ya wewenang bebas dan wewenang terikat. Wewenang terikat itu mengacu kepada undang-undang, wewenang bebas itu dikenal dengan istilah diskresi. Nah, itu diatur di atau dibahas di hukum administrasi negara. Di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana ya, yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana, itu setidaknya ada 43 kata wewenang ya.
43 kata wewenang yang oleh ahli hukum pidana nggak pernah dibahas apa sih yang dimaksud wewenang. Dan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga tidak memuat ketentuan atau pasal di dalam pasal satunya yang menegaskan wewenang adalah, gitu ya. Tidak ada dalam KUHP. Dia adanya di dalam dalam hukum administrasi negara yang saat ini sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu tentang administrasi pemerintahan. Di dalamnya dijelaskan tentang konsep wewenang dan kewenangan. Ya. Jadi kalau ada kata wewenang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kemudian Anda pengen tahu apa sih arti dari wewenang, itu bacanya di sini, ya, di Undang-Undang 30 2014. Nah, orang pidana tidak boleh memberikan arti lain dari kata wewenang atau dari konsep wewenang karena sudah ditentukan oleh Undang-Undang 30 tahun 2014, ya. Tapi bisa memberikan arti lain sepanjang ada undang-undang lain yang secara khusus, ya, secara khusus mengatur kata konsep wewenang menurut pidana. Sepanjang tidak ada, maka tetap mengacu kepada undang-undang ini, ya. Nah, itu yang kenapa saya menggunakan hukum administrasi dalam menjelaskan, meneliti, mengkaji sejauh mana wewenang itu diatur dan sejauh mana penggunaan wewenang itu. Nah, kemudian eh, selain hukum administrasi negara, saya juga menggunakan hukum tata negara. Kenapa saya menggunakan hukum tata negara? Karena hukum tata negara itu mengatur mengenai pembagian kekuasaan dari negara. Setidaknya ada tiga di sini, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, nah eksekutif ini berkaitan dengan sini, ya. Nanti yudikatif ini kaitannya dengan kekuasaan kehakiman, ya, yang berbicara tentang hakim. Nah, legislatif ini nanti yang berbicara tentang pembentukan undang-undang bersama dengan eksekutif, ya, dua lembaga. Nah, sehingga mempelajari hukum tata negara nanti pada ujungnya itu akan belajar tentang politik hukum. Nah, ini yang menjadi dasar dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan. Selain hukum tata negara, saya juga menggunakan hukum perdata, ya. Dari mana sisi hukum perdatanya saya masuk? Masuknya dari permasalahan subjek hukum, ya. Permasalahan subjek hukum juga dengan permasalahan perilaku manusia. Ya. Perilaku manusia kalau di perdata itu ada dua, ada yang berasal dari kesepakatan, ada yang berasal dari undang-undang. Nah, ketika berbicara tentang subjek hukum, maka ini ada dua, ya, ada manusia, ada badan hukum, ya. Nah, manusia nanti ini ada dua juga, ya, ada yang privat, ada yang publik. Nah, publiknya ini mengarahnya ke sini, ya. Kemudian privatnya nanti mengarah kepada aturan-aturan hukum pidana yang sering diwakilkan dengan konsep barang siapa atau setiap orang. Ya. Nah, hukum pidana ini nggak pernah membahas ke sini secara utuh. Ya. Dianggap ada begitu saja, ya. Sepanjang dia bisa menjawab, dia punya KTP, maka dia adalah manusia yang bisa bertanggung jawab. Padahal kajian lengkapnya ini semua ada di mata kuliah, ya, ada di mata kuliah PIH. Nah, ini dasar kenapa saya menggunakan bagian ilmu-ilmu lain. Nah, kemudian hukum pidana juga saya
arahkan untuk menggunakan filsafat hukumnya. Ya. Saya pernah ditegur sama salah satu senior ya di bidang dunia dosen, dikatakan kalau hukum pidana jangan digabung dengan membahas filsafat, nanti hancur hukum pidananya. Justru saya mengatakan bahwa filsafat ini merupakan ibu dari seluruh ilmu pengetahuan. Jadi nggak mungkin kita bicara anak kalau kita nggak tahu ibunya. Ya, nggak, hukum pidana ini sifatnya konkret, maka dia harus bisa diuji kepada apa yang diingin oleh abstraknya. Karena filsafat ini bersifat abstrak. Ya. Jadi nanti ini akan menguji ke sini, ya, menguji ke hukum pidana. Apakah sudah sesuai dengan landasan filosofisnya atau tidak? Nah, ini sebabnya saya menggunakan apa namanya? Menggunakan filsafat hukum. Saya juga menggunakan pendekatan multidisipliner. Nah, ini yang kemudian saya banyak ditentang ya oleh oleh beberapa senior dalam bidang hukum pidana. Oleh karena pidana dikenal ilmu hukum ya khususnya umum secara umum gitu ya. Sui generis, jadi memiliki metode sendiri ya, yang kemudian tidak perlu menggunakan metode lain. Nah, dalam konteks perumusan undang-undang maupun pengkajian terhadap pelanggaran wewenang, memang nampaknya tidak membutuhkan ilmu-ilmu lain, ya, apalagi yang multidisipliner. Tapi eh, hukum pidana itu, bahkan ilmu hukum ya, bukan cuma hukum pidana, bahkan ilmu hukum itu tidak memiliki konsep yang utuh ketika membahas tindakan-tindakan dari penegak hukum yang sifatnya subjektif. Karena memang ilmu hukum itu didominasi oleh pandangan-pandangan bahwa hal-hal yang bersifat abstrak, transendental, bukan kajian dari ilmu hukum. Jadi ada nuansa ilmu alam di dalam ilmu hukum. Walaupun dalam pengajaran-pengajarannya kita juga diberikan pembekalan mata kuliah sosiologi hukum, ya, psikologi hukum, filsafat hukum juga diberikan. Ya, ada beberapa ilmu bantu. Ya, tapi sifatnya ilmu bantu. Ilmu hukum itu sendiri pada dasarnya eh, dalam kajian-kajiannya menolak ilmu-ilmu itu sebagai ilmu hukum, gitu ya. Bagian dari ilmu hukum. Karena tidak berbasis pada norma. Jadi ilmu hukum itu lebih cenderung kecenderungannya berbasis pada norma. Nah, dalam membahas hukum acara pidana, ya, saya pertama kali menggunakan multidisipliner itu terpengaruh oleh filsafat hermeneutik. Saya sangat terpengaruh karena itu yang saya baca pertama, ya, itu yang saya baca pertama, filsafat hermeneutik, yang fokus dari filsafat hermeneutik ini bagaimana mencapai suatu pemahaman, ya, terhadap apa? Terhadap manusia. Objeknya ini manusia. Nah, saya juga dipengaruhi oleh pendapatnya Sacipto Raharjo bahwa walaupun saya tidak ingin mengatakan saya pengikutnya Sacipto Raharjo, bahwa hukum itu dibuat untuk manusia. Jadi hukum untuk manusia, ya, bukan manusia untuk hukum. Itu yang terkenal dari ujarannya Prof. Sacipto Raharjo. Maka eh, pemahaman terhadap manusia ini harus clear dahulu, ya, tentang bagaimana mereka bertindak didasarkan kepada pemikiran, didasarkan kepada sejarah hidupnya, dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi di sekeliling dia dalam bertindak. Nah, uniknya ternyata para penggagas hermeneutik yang ini merupakan tradisi dari Jerman, ya, tradisi Jerman,
mengatakan bahwa filsafat hermeneutik ini ternyata bekerja dengan menggunakan instrumen bahasa. Nah, ini menjadi nyambung dengan bidang yang kedua yang saya geluti, yaitu bahasa. Bahasa ini nantinya yang saya pergunakan adalah semiotikanya, kemampuan dalam membaca tanda-tanda, sehingga memiliki hasil akhir yaitu pendapat yang disandarkan kepada semiotik. Ini merupakan salah satu jenis penafsiran juga, ya, yang tidak diakui dalam ilmu hukum. Ya. Kemudian eh, penggunaan bahasa ini ternyata ternyata bahasa memiliki hubungan dengan filsafat politik, yang salah satunya itu adalah teori relasi kuasa, ya. Teori relasi kuasa yang kemudian ini digagas oleh Foucault, ya, Michael Foucault, yang hari ini banyak digunakan oleh para pegiat feminisme. Teori relasi kuasa, di mana pemegang kekuasaan itu memproduksi pengetahuan untuk memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan instrumen bahasa. Nah, dalam filsafat politik juga saya menggunakan teori yang disebut sebagai hegemoni. Ini dikeluarkan atau dicetuskan oleh Gramsci, yang juga mengarah kepada penggunaan bahasa. Teori hegemoni ini dibagi dua nantinya, ada hegemoni, ada dominasi. Jadi dia nanti ada dua cabang, yaitu hegemoni itu sendiri, kemudian dominasi. Yang dua-duanya menggunakan instrumen bahasa. Nah, teori dominasi ya, ini nanti berkaitan dengan sosiologi kritis, ya, yang disebut dengan teori dominasi simbolik, yang juga menggunakan instrumen bahasa dalam mengeluarkan ujaran-ujarannya. Selain dua teori ini, ya, dalam filsafat politik ada lagi teori yang juga saya gunakan, yaitu teorinya Derrida tentang dekonstruksi, sorry, khususnya pada konsep oposisi biner. Nah, ternyata konsep oposisi biner ini punya kesamaan ide dengan teori hegemoni, dan juga punya kesamaan ide dengan teori dominasi simbolik. Eh, Derrida juga dikenal dengan julukan sebagai kritikus sastra. Itu sebabnya dekonstruksi juga menggunakan instrumen bahasa. Yang terakhir saya gunakan adalah filsafat komunikasi. Ini yang saya pakai adalah komunikasi aktif dan komunikasi instrumental dari Habermas, ya, dari Habermas. Karena dia komunikasi, maka dia juga berhubungan dengan filsafat bahasa. Nah, komunikasi instrumental ini berhubungan dengan tadi dominasi simbolik, ya, yang fokus dengan logikanya yaitu logika monolog. Ya, nanti ada artikel yang akan membahas ini. Nah, ini adalah teori-teori dalam di luar bidang ilmu hukum pidana, khususnya hukum acara pidana, yang tadi saya katakan, ya, ini kan fokus dengan cara bagaimana. Kalau cara bagaimana itu artinya bagaimana seorang penegak hukum itu bertindak
untuk membuat suatu keputusan-keputusan yang disandarkan pada penafsiran. Ya. Kalau dia penafsiran, maka akan diarahkan kepada bagaimana dia memahami orang yang diperiksa, ya. Kemudian bagaimana dia menggunakan bahasanya, kemudian akan terlihat dengan kekuasaan yang dia miliki, ya, kekuasaan yang dia miliki, dan nanti juga bagaimana kekuasaan itu diwujudkan dalam bentuk dominasi simbolik sehingga yang diperiksa itu merasa tertekan. Perasaan tertekan itu bisa muncul dari jenis komunikasi yang digunakan oleh para penegak hukum. Nah, ini alur dari pola pikir mengapa saya menggunakan multidisipliner. Tapi nanti teori-teori ini akan saya sampaikan secara sederhana sehingga eh, yang mendengarkan juga tidak pusing dengan apa itu relasi kuasa dan segala macam bentuk teorinya. Saya juga tidak menjelaskan bagaimana terbentuknya teori relasi kuasa, ya, karena itu nanti bisa dibaca sendiri ya. Jenis teori itu Anda tinggal menangkap makna dari apa yang sudah saya pelajari. Nanti bisa di cross check ke masing-masing teorinya. Ya, ini yang menyebabkan orang hukum tidak, khususnya hukum pidana, melihat tidak setuju dengan pola seperti ini. Tapi saya punya dasar ya, kenapa saya menggunakan ini semua. Nah, ini adalah peraturan ya yang dikeluarkan oleh pemerintah Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang kualifikasi lulusan ya. Salah satunya adalah lulusan S3. Nah, apa yang saya uraikan sebelumnya mengenai metode yang saya gunakan ya, dalam membuat penelitian-penelitian eh, mengacu pada peraturan ini ya. Setidaknya pada bagian S3 ya, sebagai lulusan doktor, maka apa yang saya uraikan itu telah terakomodir dari permintaan pemerintah agar mampu melakukan pemecahan persoalan dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, atau transdisipliner. Ya. Jadi bukan cuma sekedar eh, satu ya, satu pendekatan, tapi bisa multi, ya, bisa multidisipliner. Walaupun saya dengan pemerintah berbeda memaknai arti dari pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Artinya S3 sudah tidak lagi monodisipliner, ya, tapi sudah harus menggunakan bantuan dari ilmu-ilmu lainnya. Apa sih kegunaan dari bantuan ilmu-ilmu lainnya itu gitu ya? Nah, kegunaannya itu justru adalah di sini, ya, mampu memecahkan permasalahan, ya, yang menjadi kualifikasi bagi seorang lulusan doktor. Nah, itu berbeda dengan lulusan S1 ataupun dengan lulusan S2. Ini lulusan S2 yang tengah ini. Ya, jadi apa yang saya kembangkan eh, memiliki dasar hukum ya, yang cukup untuk menggunakan metode multidisipliner dan interdisipliner. Sehingga tulisan-tulisan saya tidak hantam kromo tanpa legitimasi. Ada legitimasinya. Ya, walaupun sesama penggiat hukum, akademisi hukum, common sense-nya hari ini pendekatan terutama hukum pidana yang dikenal yang terkadang itu ditetapkan sebagai sui generis ini menolak ya, menolak ini. Ya. Tapi kan itu hanya pandangan apa namanya pribadi ya, secara keilmuan sah-sah saja. Ya, demikian juga dengan saya gitu ya. Saya juga menjadi sah karena memang ada apa namanya ada dasar hukumnya gitu ya, ada dasar hukumnya di sini. Nah, ini yang perlu dipahami bersama bahwa penelitian yang sudah saya lakukan dan kemudian hari ini saya translate menjadi pengabdian masyarakat itu metodenya ilmiah ya, bukan hantam kromo asal menggunakan metode enggak ya, tapi ada dasar hukumnya. Oke, kita kembali ke pembahasan berikutnya.
Nah, mengacu kepada eh, uraian-uraian di atas, maka saya sampai hari ini tetap berpegang teguh bahwa kajian-kajian dari ilmu hukum, khususnya pidana, itu adalah juris normatif karena berbasis dari norma-norma hukum dan penyimpangannya terhadap norma tersebut. Ini yang kemudian agak lucu ya, karena di Indonesia itu perdebatan tentang metode ini banyak banget ya. Ada yang kritik dari juris normatif memunculkan yuridis empiris, kemudian nanti ada lagi metode tentang sosiolegal ya. Ini juga merupakan kritik terhadap juris normatif, tapi yang perlu dipahami sebenarnya mengapa muncul kritik ini itu artinya juris normatif belum mampu menyelesaikan persoalan eh, hukum di masyarakat. Eh, Mohon maaf videonya saya matikan. Oh, sudah ada gambarnya juga di depan. Jadi nggak perlu lihat video video yang gambar saya. Lihat aja gambar yang di depan. Oke, nah kemudian kalau sosiolegal ini dia lebih ke memang lebih ke kecenderungannya lebih ke multidisipliner. Sedangkan yang judis normatif kecenderungannya kemari. Cuma biasanya orang kalau sudah cenderung itu sifatnya menjadi ini lebih absolut, ini lebih absolut. Saya tidak, saya tetap absolut di judis normatif, cuma gitu ya. Ada seorang profesor yang mengatakan bahwa penelitian judis normatif itu bisa menggunakan berbagai macam pendekatan. Nah, ungkapan dari Prof tersebutlah yang menjadikan saya untuk melakukan kompilasi ya kontemplasi dengan berbagai macam ilmu pendekatan. Nah, karena judis normatif, maka pengumpulan datanya mau tidak mau studi kepustakaan. Ya, studi kepustakaan, membaca artikel-artikel, dan saya tidak terjun ke lapangan, ya. Tapi saya juga menggunakan angket dan wawancara yang hanya khusus pada kasus-kasus ya, fokus kepada kasus-kasus. Jadi tidak bersifat umum. Jadi misalnya ada misalnya saya ingin membahas tentang apa namanya? Pasal 72 dalam KUHP ya, 72 dalam KUHP. Nah, ini yang saya wawancara adalah advokat. Ya, hampir semua artikel saya diwawancari oleh advokat. Nah, kenapa saya tidak wawancara penyidik? Kenapa saya tidak wawancara penuntut umum? Karena saya menjaga konsistensi pemerolehan data ya. Nah, advokat itu kalau sudah bicara penyidik, bicara penuntut umum, mereka lebih terbuka untuk mengungkapkan datanya, lebih mau diwawancarai. Dibanding kalau saya meneliti soal advokat, artinya saya harus mewawancarai posisi sebaliknya, yaitu posisi penyidik ya, atau posisi penuntut umum. Nah, ini mereka agak sedikit tertutup dengan data, sehingga nanti saya akan bertemu dengan kesulitan-kesulitan, maka saya tidak kemari, ya, tapi saya ke advokat, lebih terbuka. Dan kenapa saya juga ke advokat? Karena advokat inilah yang memegang klien, dan klien itu bagian dari masyarakat. Jadi fokus saya adalah di masyarakatnya ini, sehingga mau tidak mau saya harus wawancara dengan advokat. Nah, ini pemerolehan data studi pustakaan dengan angket dan wawancara. Angket ini saya gunakan GFORM ya, karena teknologi sudah ada sekarang. Jadi saya gunakan GFORM sehingga eh, ketersebarannya lebih luas ya, lebih luas ke bisa ke seluruh Indonesia ya. Dan apalagi nih, saya angket wawancara juga tidak bersifat seperti empiris ya, yang mendalam, tidak wawancara yang mendalam, tapi hanya untuk mengungkapkan fakta-fakta yang telah terjadi. Sehingga angket dan wawancara ini tidak bersifat umum, ya.
Dia lebih ke parsial-parsial. Nah, parsial inilah yang saya komentari. Ya. Itu sebabnya saya tidak mengatakan hasil dari penelitian saya itu sifatnya general. Ya. Ketika saya menyatakan bahwa penyidik itu salah, maka yang salah itu bukan Polri-nya, ya, tapi penyidik pada perkara itu. Nah, ini perlu digarisbawahi. Ya. Hasil dari penelitian saya itu tidak bersifat general. Ya. Nah, kalau ilmu hukum yang asli inginnya sifatnya general, ya, bisa dibahas keseluruhan sehingga datanya harus banyak memang, gitu ya. Atau terkadang itu sebabnya jurus normatif tidak mau juga mengambil yang sifatnya general, akhirnya mereka hanya fokus kepada putusan pengadilan saja. Ini yang menjadikan hukum pidana menjadi sangat terbatas datanya, yaitu hanya berbasis putusan. Sedangkan dari proses sebelumnya, eh, penyidik ataupun penuntut umum agak sulit memperoleh data kecuali kita kerjasama dengan advokat, baru dapat datanya. Nah, ini yang kemudian dalam penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi, kalau dapat data dari yang bagian bawah ini biasanya lebih banyak ditolak. Mereka lebih suka hanya putusan pengadilan. Padahal perilaku dari penegak hukum itu ada di sini. Ini yang perlu disoroti dan perlu dikembangkan. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Nanti di video berikutnya saya akan masuk membahas mengenai postulat-postulat atau asumsi-asumsi yang menjadikan dasar saya melakukan berbagai macam penelitian dalam bidang penegakan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.